Suara langkah tersebut makin cepat, seperti suara orang berlari dalam jumlah banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru aja pengen bersyukur, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek yang sangat keras dari atas tenda. Dan dah! Tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh seketika. Cerita malam ini. Setelah mendengar suara kakek-kakek dan tenda kami seperti dipukul, gua dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Drama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara, kami langsung pindah ke tenda Huda. Nah, sembari membuka tenda, kami ini teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Huda dan Agi pun bangun dan membukakan tendanya. Kami langsung baca istighfar dan membacakan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar sangat mencekam bagi kami. Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam. Ahmad sampai menangis. Gua dan Drama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa, di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang sangat keras. Malam semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 1 jam kemudian, sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang seiring dengan redanya angin yang kencang. Kami akhirnya bisa tenang, tapi belum berani untuk ngecek keluar tenda. Masih setengah ketakutan lah di dalam tenda. Kami mulai mengobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Huda bertanya, ada apa dengan tenda kami? Gua jelasin kalau tenda ini rubuh, apalagi gua ngeri kalau framenya sampai patah. Gua terus berusaha untuk membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, gua cek jam dan ternyata udah jam setengah 5. Gua dan Drama beranikan diri untuk cek situasi keluar dan memastikan tenda yang rubuh. Gua pun membuka pintu tenda dan keluar duluan. Ketika gua senterin ke arah tenda, ternyata tenda gua masih berdiri dengan kokoh. Aneh memang, padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami ini roboh. Gua dan Drama bingung dan semuanya masih dalam keadaan semula. Gua nggak ngerti. Kami berjalan sebentar mengelilingi tenda dan tiba-tiba Rama nyuruh gua untuk ngelihat ke atas pohon sebelah kanan. Gua spontan senterin ke arah pohon tersebut. Gua ngeliat kayak ada mayat lelaki gantung diri di atas pohon. Tapi sorot matanya melotot ngeliatin kita berdua. Gua pura-pura nggak ngeliat dan cuek. Gua ngasih aba-aba ke Rama untuk masuk tenda. Padahal kaki gua udah ngegeter banget. Sebelum masuk tenda, Rama bisik-bisik ke gua kalau bilang ke teman-teman yang di luar itu gak ada apa-apa. Maksudnya bilang ke teman-teman di luar tuh gak ada apa-apa. Tenda udah diberesin biar semuanya tenang dan gak panik. Gua iyakan aja. Ketika masuk, gua jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke gua sebelumnya. Gua pun lapar. Huda langsung inisiatif buka tenda dan masak. Awalnya gua takut
kalau sosok itu masih ada dan ternyata udah hilang. Kami pun masak untuk sarapan. Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyo dan balsem semalaman. Katanya udah nggak terlalu bengkak. Kami pun makan. Saat itu masak kentang goreng dan beberapa potong sosis. Tak terasa sinar matahari terlihat. Kami segera keluar. Gua pun nyuruh Ahmad untuk mencoba berjalan perlahan. Dan ternyata jalannya lumayan lancar. Hanya saja memang harus pelan jalannya. Kemudian kami masak air untuk menyeduh kopi sambil diskusi terkait kaki Ahmad. Lanjut naik atau turun nih? Gua bertanya pada Ahmad. Katanya udah gak kerasa sakit, tapi mesti pelan lah jalannya. Gua masih ragu untuk meneruskan perjalanan karena takut terjadi hal yang lebih parah kepada kaki Ahmad. Rama dan Abi meyakinkan gua untuk terus melanjutkan perjalanan. Fajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan tidak terpisah dan terus beriringan. Ahmad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya gua pun mengiyakan. Ya mudah-mudahan semoga aja lancar. Sekitar jam 7 pagi kami bersih-bersih sampah logistik, berkemas dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua. Dengan target naik ke puncak gede dan langsung turun ke jalur Cibodas untuk mendirikan tenda saat malam kedua di pos kandang badak. Kami mulai berjalan. Gua masih paling belakang dan Rama itu berada di depan. Kita jalan perlahan. Ahmad sesekali meminta untuk break karena kakinya masih sedikit terasa sakit. Kami pun mengiyakan agar ia bisa terus berjalan. 1 jam kemudian, kami pun sampai di Simpang Maleber. Setelah istirahat, kami berjalan lagi. Hanya tinggal melewati alun-alun Surya Kencana. Kemudian menuju puncak. Di sepanjang perjalanan, cuaca cukup cerah. Sinar matahari masuk di antara pepohonan yang lebat. Ahmad bisa berjalan dengan baik dibantu oleh trekking pole yang gua pinjamkan. Kurang lebih 2 jam berjalan. Akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Sambil melepas lelah, kita pun memutuskan untuk istirahat. Lagi pula baru jam 11 siang. Kami foto-foto sambil melihat padang atau sabana yang luas gitulah, dihiasi dengan pohon edelweiss yang kering pada saat itu. Gua usulkan untuk berjalan lagi dan istirahat lebih lama di alun-alun Surya Kencana Barat, yaitu pintu masuk jalan menuju puncak. Sambil berjalan, kami mengabadikan beberapa foto. 45 menit kemudian, kami sampai di jalur menuju puncak. Kami masak untuk keperluan tenaga kami, makan siang lah istilahnya. Karena kebetulan stok air menipis, kita bagi tugas nih, Rama dan Huda mengambil air ke arah trek Salabintana. Agi dan Fajri masak, sedangkan gua bertugas untuk rebahan. Ya karena capek banget anjir. Rama dan Huda beres mengambil air. Agi dan Fajri pun selesai masak. Kita makan untuk bekal tenaga perjalanan ke puncak. Kira-kira butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sana. Sekitar 1 jam, maksudnya sekitar jam 1, kami lanjut berjalan menuju puncak gede. Langit ini mulai berubah menjadi gelap. Tak terasa ternyata kami berpisah kembali. Kali ini terbagi 2 nih. Gua, Ahmad, dan Fajri di belakang. Sedangkan sisanya itu berada di paling depan. Ahmad berkali-kali minta break. Punggungnya
terasa sakit menahan beban. Gua kemudian menawarkan agar tasnya dibawa nih sama gua. Agar perjalanan bisa sedikit lebih cepat, dia pun mengiyakan. Singkat cerita, kami sampai di Puncak Gede sekitar jam 3 sore. Seperti biasa, kami pun istirahat dan berfoto-foto. Langit yang mendung berubah menjadi cerah kembali. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebelum bertemu dengan gelap, kami putuskan untuk turun menuju kandang badak. Karena keesokan harinya kami akan summit ke puncak Pangrango. Kami pun turun menyusuri kawah menuju jalur Cibodas. Sepanjang berjalan di jalur bawah, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kami sedikit lari dan bergegas untuk turun. Belum lama masuk hutan nih, hujan pun ternyata turun dengan cukup deras. Jas hujan langsung kami pakai saat itu juga. Kami berjalan menyusuri hutan yang diguyur dengan hujan yang sangat deras. Hingga tak terasa kami pun terpencar kembali. Bedanya gua ini jalan sendiri di belakang. Awalnya gua kira Ahmad ini ada di depan gua. Ternyata gua salah lihat. Gua di belakang dan sendirian. Gua tetap tenang karena emang udah pernah lewat jalur inilah. Jadi harusnya udah lumayan tahu dengan jalur trek menuju pos kandang badak. Masih diguyur hujan nih. Gua turun perlahan karena trek agak licin. Sekitar 10 menit gua jalan sendiri. Ternyata ada rombongan sekitar 5 orang yang lagi duduk di trek. Karena gua yang lumayan capek, gua putuskan untuk ikut duduk nih. Ketika udah sampai, gua sapa dan langsung duduk setengah rebahan di dekat mereka. Ternyata sapaan gua gak digubris sama sekali. Mereka mungkin kecapean. Gua pun cuek-cuek aja, duduk dan rebahan sambil meremin mata gua. Gua ngambil minum karena haus nih. Ketika gua mau nawarin ke mereka, tiba-tiba mereka nggak ada, hilang. Anehnya, di trek naik atau turun, mereka ini nggak kelihatan sama sekali. Jeda gua merem dan ngambil minum nggak lebih dari semenit. Meskipun mereka lari, gua tetap bisa ngeliat atau ngerasain langkah kakinya lah, kayak begitu istilahnya. Tapi ini bener-bener nggak ada. Beres minum, gua langsung pergi dari situ dan langsung lari, mencoba untuk gak panik. Nah, di tengah terpaan hujan, gua lari sebisa mungkin dengan penuh hati-hati. Meleng sedikit bisa jatuh dan luka-luka seluruh badan gua. Gua terus fokus jalan hingga akhirnya gua ternyata ketemu rombongan mereka lagi di tempat yang berbeda. Sial emang. Karena gua yakin kalau mereka ini bukan manusia, gua coba cuek dan pura-pura gak lihat. Posisi mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Gua pun jalan santai melewati mereka. Karena sedikit penasaran, gua nengok pelan dan rombongan tersebut balik melototin gua. Yang benar-benar melotot. Gua lari sekuat tenaga. Walaupun badan udah bener-bener capek. 10 menit gua lari. Lagi-lagi gua nemuin rombongan tersebut. Kali ini mereka berdiri dan menghadap ke arah gua. Di situ gua bener-bener gak ngerti harus ngapain. Asli capek banget. Akhirnya gua mutusin untuk melangkah maju. Yang penting coba dulu lah. Mulut gua nih gak berhenti terus membacakan doa. Hati gua deg-degan gak karuan. Badan udah lemes, bingung mau ngapain. Gua coba maju selangkah demi selangkah. Ketika gua hampir mendekati rombongan tersebut, mereka ini seketika hilang. Akhirnya lega banget lah hati gua. Gua langsung lari gaspol, gak peduli licin. Yang penting cepat ketemu sama teman-teman. Hingga selang setengah jam kemudian,
gua ketemu Rama dan Ahmad. Gua senengnya bukan main, gua minta istirahat karena gua badan doang yang capek. Maksudnya bukan badan doang yang capek, hati juga capek. Ya sedih emang. Mereka berdua cuma bertanya-tanya ada apa dan kenapa gua ada di belakang. Padahal mereka berdua ngelihat gua di depan mereka. Lalu yang tadi ini siapa? Gua perlahan jelasin kalau pas hujan mulai deres, gua ini terpisah. Sedangkan penjelasan dari mereka kalau gua ada di depan mereka persis. Ya udahlah, karena saat itu udah hampir gelap. Kami mulai tuh pakai headlamp. Tak berselang lama, kami bertemu Agi, Fajri, dan Huda. Hujan mulai reda saat itu. Karena jarak pandang yang minim, kami berjalan beriringan menuju pos kandang badak. 10 menit berselang, kami akhirnya sampai di Tanjakan Setan. Tanjakan ikonik di jalur Cibodas. Untuk turun pun terlihat susah dan curam. Ditambah kondisi malam, nyiksa emang. Kami turun menggunakan webbing yang telah disediakan. Perlahan-lahan memastikan pijakan dan kami berhasil sampai ke bawah. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya hutan. Tak ada yang banyak bicara. Kami semua merasa lelah hingga akhirnya keheningan tersebut pecah. Tiba-tiba dari arah hutan sebelah kanan nih terdengar jeritan bayi disusul dengan suara merintih dari arah yang sama. Mendengar suara tersebut, kami saling berpegangan tangan. Doa terus kami diucapkan. Suara tersebut seperti mengikuti kemana arah langkah kaki kami. 15 menit kemudian, suara tersebut hilang dan kami sampai di percabangan Puncak Pangrango dan Puncak Gede. Akhirnya sebentar lagi sampai nih. 5 menit kemudian kami sampai di pos kandang badak. Tidak begitu banyak yang mendirikan tenda. Mungkin kurang dari 8 tenda. Kami pun bergegas mendirikan tenda di dekat sumber air lah. Tujuannya agar gampang untuk sekedar ngambil atau menggunakan air. Kami berbagi tugas. Ada yang ngambil air, mendirikan flysheet, dan mendirikan tenda. Tak butuh waktu lama, 2 tenda berdiri kokoh. Kami bergiliran masuk untuk ganti baju dan membereskan isi tenda. Sambil menunggu giliran, gua cuci kaki dan seluruh badan yang kotor di sumber air. Dingin memang, mirip air es lah. Ketika selesai dan melangkah balik ke tenda, di belakang gua tiba-tiba nih ada suara ketawa kecil. Hehehe. Merasa janggal, gua langsung lari masuk ke dalam tenda, lalu ganti baju. Setelah ganti baju, gua minta temenin ke Rama untuk membuat tali jemuran. Kebetulan beberapa baju kami kotor dan sedikit basah. Gua pasang tali jemuran di bawah flysheet agar kalaupun nanti hujan masih bisa terlindungi. Tali pun berhasil gua pasang. Baju yang kotor dan basah gua jemur. Begitupun dengan Rama. Setelah semuanya beres, baru gua mau masuk tenda. Rama tiba-tiba bilang begini. Kalau nanti malam ada apa-apa lagi, langsung bangunin gua ya. Perasaan udah mulai gak enak nih. Gua yain aja, langsung masuk tenda tuh waktu itu. Dengan sisa logistik yang masih ada, kami memasak. Ahmad mulai merasakan sakit lagi di kakinya. Gua menyuruhnya untuk minum obat pereda nyeri. Akhirnya kami merasakan suasana tenang kembali. Jam 8 kami makan dan ngobrol-ngobrol santai lah. Tak lama hujan turun yang cukup deras. Terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Gua usahakan jangan sampai tidur terlalu larut
Karena besok kami ini harus bangun jam 4 pagi untuk summit ke puncak Pangrango. Setelah ngobrol ngalor ngidul, kami memutuskan untuk tidur. Saat itu jam 10 malam. Formasi tenda masih sama dan gua tidur di tengah. Lampu tenda dimatikan. Kami pun tidur.